kami akan mewawancarai mengenai terkait dengan proyek yang gunung itu. Iya, yang Kit. bukan Vietnam ya, pokoknya Ya, yang digarap kemarin. Apa sih namanya, proyek perumahan? iya. Ya, kalau dari sumber Untuk apa namanya, lokasi pembangunan perumahan yang saya ketahui. Jadi sebelumnya sebenarnya bukit itu kepemilikannya atas nama siapa? Nah, kalau atas nama siapanya saya nggak tahu, tapi yang jelas itu milik pribadi, ada pemiliknya. Artinya memiliki legalitas pengakuan, ada status hak kepemilikannya. Jadi dia punya hak buat mengolah tanah itu mau jadiin apa gitu. Secara umum demikian, karena siapa dia yang pemilik lokasi ataupun satu tanah, itu dia berhak mengolah. Tetapi secara peraturan mungkin saya juga tidak tahu apakah kegiatan tersebut perlu ada landasan, ada dokumen pendukung untuk melegalkan ataupun mengesahkan dilakukannya kegiatan tersebut. Itu saya kurang begitu paham gitu. Tapi memang sesuai dengan peruntukannya, kalau yang sudah di 2016 yang lalu yang perumahan di sebelahnya itu sempat mengajukan izin untuk pembangunan perumahan dengan model topografi serta kontur tanah yang miring, memang mensyaratkan untuk dilakukan pengerataan. Itu yang saya pahami. Nah, saat itu memang pihak kontraktor sendiri atau pengembang ya langsung melakukan pengerataan tanah ketika itu yang terjadi pada apa namanya lokasi di sebelahnya yang saat ini sudah terdapat hunian atau perumahan yang sudah dihuni tersebut. Kalau misal kayak ini dari tahun berapa sih Pak? Itu 2016-an yang lalu ya. Jadi ada dua perumahan itu yang pertama 2016, kemudian dilanjutkan itu 2018, kemudian di seberangnya itu 2018 juga, seberangnya lagi ada 3 pengembang di situ. Jadi 3 pengembang itu jadi satu ngembangin perumahan di situ. Bukan jadi satu, tapi ada semacam ya perusahaan lah ya, yang beda pemilik, beda barangkali luasan, beda model, tipe dan lain sebagainya, pokoknya beda lah. Intinya ada 3 di situ. Ada 3 perusahaan pengembang yang melakukan pembangunan perumahan di sekitar situ yang saya ketahui. Kalau soal yang infrastruktur jalannya jadi kayak hancur lewat Iya. mobil proyek itu gimana tadinya Pak? Ya? Jadi sebelum adanya pekerjaan kegiatan ataupun aktivitas di bukit yang dimaksud itu jalan 2 jalur itu sudah dirintis. Iya. Itu kurang lebih di sekitaran tahun 2011-an yang lalu. Jauh sebelum ada proyek pembangunan perumahan. Saat itu tujuan dari pembuatan jalan itu yang notabene itu dibuat 2 jalur langsung, itu mungkin ingin melakukan terobosan dengan membuat jalan pintas penghubung 2 kelurahan, dari Kelurahan Sumberagung ke Kelurahan Kedau, langsung menuju ke Kelurahan Batu Putuk, Teluk Betung Barat. Nah, 2012 itu tidak sampai tuntas. Jadi proyek pengerjaannya itu terhenti persis tepat di sekitar puncak gunung yang dikeruk tersebut. Gitu. Baru di 2014 dilanjutkan pengerjaannya, itu pun belum maksimal atau belum tuntas juga.
hanya sekitar 300 meter dari puncak bukit tersebut dilakukan pengerukan dan pembuatan jalan yang 2 jalur. Itu pun belum maksimal, belum tuntas. Nah, adapun kondisi yang kalian masukkan dengan gambaran yang identik dengan kondisi jalan yang saat ini mungkin bisa dibilang rusak, salah satu penyebab atau faktornya juga mungkin karena adanya aktivitas dan lalu lintas kendaraan yang melakukan kegiatan pengangkutan material yang ada di situ. Tapi memang jauh sebelum itu kondisi jalan tersebut juga sudah rusak. Udah rusak. Ya, udah rusak karena memang saya juga heran gitu. Untuk jalan baru itu yang dari pangkal sampai penghujung itu di dalam konstruksinya di bawahnya tidak ada batu besarnya, batu underlak bahasa ininya lah. Konstruksi jalan itu bahasanya batu underlak. Saya nggak tahu, hanya dilakukan penetrasi, pemadatan. Jadi jalan yang dikeruk kemudian dipadatkan, kemudian di apa ya? Nggak tahu konstruksinya apa lagi, yang jelas yang saya ingat itu tidak ada batu-batu besarnya, batu apa namanya, landasannya, batu untuk underlak ya, sebagai lapisan awal pembuatan jalan itu. Maka kemudian rentan terhadap berkurangnya kualitas jalan tersebut juga. Terlebih ketika kita telaah, kita amati bahwasanya di situ kan jalan rintisan. Artinya sangat memungkinkan sekali kondisi tanah yang lentur, berada tekanan, kemudian termasuk cuaca juga, ya kan? Yang kita pahami bahwa di situ lokasinya juga terdapat cekungan juga, kemudian ada kontur yang agak miring, sehingga dengan sebab cuaca, dengan sebab kondisi alam memungkinkan juga rentan untuk mudah berkurang kualitas jalan tersebut. Itu yang jadi sebab. Berarti bukan kerusakan jalan itu bukan pure dari proyek itu ya Pak ya? Ada mungkin sebagian dari aktivitas baik itu proyek ataupun pengguna jalan, karena memang kita ketahui yang namanya infrastruktur fisik itu dalam hal ini jalan ya, itu ada beberapa penyebab, bukan hanya pengguna jalan, bukan hanya faktor alam, tapi juga topografi wilayah, kemudian juga kontur tanah, kondisi yang artinya mungkin beda secara geografis, itu juga menjadi faktor. Contoh tanah yang dia baru termasuk jalan rintisan itu tentu akan berbeda ketika dibandingkan dengan tanah yang memang kondisinya dari bertahun-tahun sebelumnya sudah dilakukan pengerataan, kemudian digunakan serta menjadi lalu lintas pengguna jalan, sehingga timbul satu model bentuk yang memang sudah permanen, ya kan? Jadi secara alam ada aspek yang menjadi penyebab kerusakan, yaitu adalah bagaimana kita juga pelajari kemudian telaah kapan jalan tersebut dibangun, sejarahnya jalan tersebut dilakukan jalan rintisan, apa jalan yang memang sudah sejak lama menjadi aktivitas, menjadi jalan utama bagi lalu lintas pengguna jalan, kemudian mobilisasi kegiatan masyarakat di sekitar. Nah, tentu yang seperti saya nyatakan tadi, bahwasanya jalan yang sudah terbentuk lama, kemudian konstruksinya juga ditambah lagi secara kualitas, dia lebih mengutamakan kuantitas, juga tidak mengesampingkan, dia akan cenderung lebih bertahan secara kualitas dibanding dengan jalan rintisan yang baru dibangun, kemudian sebelumnya tidak menjadi jalan utama,
sebagai jalan yang lazimnya terbentuk melalui proses, ya kan? Jadi sudah jelas artinya walaupun dia hanya dalam bentuk seket, kemudian juga konstruksinya belum ada konstruksi yang menjadi konstruksi permanen, tapi kalau sudah digunakan untuk lalu lintas itu akan timbul pemadatan yang secara alamiah. Iya. Sangat Dan banyak ini melewati. menjadi faktor juga untuk justru menambah kualitas jalan tersebut ketika sering digunakan. Berbeda dengan jalan yang rintisan tadi, ketika di kemudian hanya dipadatkan seketika, kemudian langsung dibuat jalan, itu tidak menjamin secara kualitas. Ya kan? Gitu. Jadi Pak, kalau misal dari proyek itu sendiri ya Pak, ada nggak sih dampak negatif atau positif gitu yang dirasakan masyarakat sekitar? Ya, jadi secara sosial yang namanya kegiatan tentu memiliki orientasi baik secara ekonomis juga secara budaya atau secara sosial. Nah, coba kita prediksi, kita coba telaah bahwa kegiatan yang dilakukan oleh bukan hanya tenaga manusia, tapi juga terdapat tenaga otomotif atau tenaga alat berat yang digunakan sebagai tenaga pendukung di dalam melakukan kegiatan, itu udah jelas-jelas kan memerlukan modal yang besar. Iya. Artinya ada nilai profit yang pasti bisa diperoleh, ya kan? Artinya dalam kegiatan ini secara barangkali umum pasti orang nggak merugi lah kan secara ekonomi. Nah, dampak yang ditimbulkan dengan adanya kegiatan tersebut tentu ya ada plusnya, ada minusnya. Plusnya jelas memberi satu peluang lapangan pekerjaan bagi tenaga-tenaga profesional, terutama untuk operasional berat, pasti kan, kemudian kendaraan berat, perusahaan besar dan lain sebagainya, termasuk tukang pecah batu misalnya, yang dia tentu harus memiliki skill, harus memiliki keahlian di bidangnya. Dan yang saya lihat memang hampir 100% itu orang sini semua memang, ya kan, para tenaga ahli yang harus memiliki skill tadi itu secara ekonomi. Nah, di sisi lain saya sendiri pernah merasakan ketika pernah ada inisiatif, ada program untuk pembuatan rumah ibadah, itu disupport, dibantu, ya kan, secara material dibantu, disumbang lah bahasanya. Kemudian ketika mau ada pemadatan jalan, ya kan, termasuk jalan itu juga, itu kalau rusak ya mereka yang dandan itu, tapi dengan konstruksi yang ini mereka seadanya, misalnya material yang berasal dari bebatuan tadi, kemudian diampar, kemudian dipadatkan, itu untuk menanggulangi kondisi yang ada. Itu saya menilai sendiri. Artinya memang ada upaya untuk secara positif mereka memperbaiki akibat yang ditimbulkan tadi secara negatif. Jadi memang ada hal-hal yang menurut saya secara moralitas itu memang mereka sudah terapkan itu secara sosial. Termasuk pernah ada kejadian karena yang disebabkan oleh alam, ya kan, kemudian terjadi hujan lebat yang mengakibatkan aliran air yang kemudian membawa material tanah, lalu kemudian mengalir ke bagian bangunan yang ada di bawahnya, terjadilah kerusakan. Ada komplain si pemilik, ya kan, wajar kan, tapi tidak serta merta menolak, apalagi beralibi
malah dia menyatakan katanya bertanggung jawab, ya kan, akan melakukan perbaikan. Dia akan bertanggung jawab sepenuhnya, baik membersihkan materialnya, kemudian membangun kembali fasilitas pribadi yang rusak tadi. Ya artinya secara politis juga secara budaya itu terjalin sebuah hubungan harmonisasi di antara banyak orang. Jadi ada harmonisasi yang terjalin gitu. Tidak menjadi potensi konflik, tidak menimbulkan konflik terhadap ini. Namun demikian memang ya mungkin adik-adik juga pasti lebih tahu lah ya, bahwasanya kegiatan yang dilakukan dengan model perubahan struktur alam yang ada tentu secara ilmiah kajiannya pun sudah tidak perlu harus sulit rumit, ya kan, akan menimbulkan dampak ekologi, ya kan, akan menimbulkan dampak ekosistem, perubahan ekosistem yang ada. Tetap dong, ya kan, tanah yang tadinya hijau kemudian dikeruk, ya gegersangan itu tetap ada. Kemudian juga timbulnya bahaya atau kengerian, paling tidak kekhawatiran terjadinya banjir ketika tanah secara terus dilakukan pengurukan, itu akan terjadi longsor dan lain sebagainya. Itu tetap. Belum lagi misalnya tutupan hijauan yang ada itu menjadi daya resap air ketika turun hujan, ya kan? Lalu kemudian diserap masuk ke dalam tanah. Ini kajian secara ekologinya. Jadi ekosistem itu menjadi kemudian ada perubahan bagaimana, ya nggak perlu tertutupi lah karena memang itu udah ada. Tapi kendati pun demikian memang ya, karena memang kembali pada persoalan itu, mungkin mereka juga melakukan itu karena memang mereka memiliki dasar pengakuan, maksudnya legalitas di dalam kepemilikannya tadi. Kalau mereka nggak punya pengakuan secara hukum pasti, ya saya pikir nggak mungkin juga gitu, iya kan, iya kan, iya. Itu baru perkiraan saya loh ya, baru perkiraan saya. Apalagi cukup apa? nggak Kayak lebih ke dampak yang jelek. Mau gimana ya Pak, orang kayak tanah punya perseorangan, kita mau gimana juga susah. Iya.